الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبوجه وذريته أن الله وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوبنا على ملتهم ويحشرنا في جمرتهم ثم لروح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والشهداء والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا المسلمين هذا الكتاب أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة شيء ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu bahas kitab An-Nasa'ir Ad-Diniyah dikarang oleh Imam Sufyan Al-Hasan Al-Haddad pada halaman 130. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adab nafa'ihi wa bi'ulumihi wa bi nurihi amin. وحسبك من القدر الإيمان به خيره وشره ثم كلف نفسك الامتثال لأمر الله والاجتناب لنهيه وتب على الدوام من تقصيرك عن القيام بحقه تعالى واستعن بالله وتوكل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا فنهى عن الخوض فيه لما في ذلك من الخطر وكثرة الضرر. وسأل رجل عليا رضي الله عنه عن القدر فقال له في جوابه هو بحر عميق فلا تلده وطريق مظلم فلا تسلكه سر الله قد خفي عليك فلا تقصي والله أعلم. الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضع ويكره من خلقه المتكبر. لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidi beserta seluruh pengurusnya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Faris, Ustaz Dayadi, Ustaz Anas, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujat, para bapak, ibu, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Sampai pada
tanggal 1 Maulid ini. Ya, jadi sudah masuk ini ya, akhir Safar adalah asar ya, asar. Jadi setelah maghrib ini adalah sudah masuk awal bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat syafaatnya pada hari yang tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada pembelaan kecuali seorang manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong umatnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bulan ini beliau dilahirkan. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini Al-Quran, ini ayat Allah. Allah jelasin, walau annahum izzalamu anfusahum, kalau kamu merasa punya dosa, merasa kamu melakukan banyak kejoliman, ja'uka, kamu datang kepada Rasulku, kamu datang kepada utusanku. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastaghfara, kamu minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memintain ampun buat kamu. Lawajadullaha tawwabar rahim, maka kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Jadi di zaman Rasulullah itu ya, kalau sahabat merasa punya dosa, merasa banyak kejoliman yang dia lakukan, fastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Kemudian dia datang kepada Rasul, wastaghfara lahumur rasul, dia datang kepada Rasul agar Rasul memintain ampun atas dosa kejoliman yang pernah dia lakukan. Lawajadullaha tawwabar rahim, baru kamu akan dapati Allah mengampuni dosa-dosamu. Coba renungin dah ini. Ini kalau saya membahas ini pernah, kalau begitu Pak Ustadz ngajarin syirik. Kan Allah nyuruhnya minta ampun kepada Allah, ngapa harus minta ampun kepada manusia lagi? Lah ini firman Allah ini mau dihilangin. Ada firman Allah, ya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka datang kepadamu, fastaghfirullah, orang itu minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, kemudian dia minta agar Rasul memintain ampun pula kepada Allah akan dosa-dosanya, lawajadullaha tawwabar rahimah, baru Allah akan mengampuni semua dosa-dosa bersih. Ini ayat Allah masih ada, ayat ini, dan nggak pernah hilang. Jadi di
Zaman Rasul itu, para sahabat itu, di samping dia minta ampun kepada Allah, dia datang kepada Rasul agar Rasul memintain ampun juga akan dosa-dosa dia. Nah itu Rasul masih ada. Sekarang Rasul udah nggak ada. Nah ketika Rasul telah wafat pada bulan ini juga, Rabiul Awal, wafat beliau. Nah para sahabat itu datang ziarah ke makam Rasulullah. Dia katakan, jituka, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safwat Allah. Jituka, aku datang kepadamu ya Rasul, agar engkau mintain ampun. Jadi bukannya Nabi Muhammad yang mengampunin, bukan Nabi Muhammad. Ya, kita minta agar dia memintain ampun pula akan dosa kita. Bukannya dia yang ngampunin. Jadi kalau Rasul sudah tidak ada, maka kita ziarah ke makamnya. Minta, jituka ya Rasulullah, aku datang kepadamu ya Rasulullah, agar engkau memintain ampun kepada Allah akan dosa-dosa. Allah Maha tahu akan dosa-dosa. Itu kalau yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit, ya punya duit kan pada datang sono, yang umroh, yang apalagi haji datang. Kalau yang nggak punya duit, gimana datangnya sono? Maulid, ntar panitia yang bentuk maulid. Maulid itu kan kita mengucapkan marhaban ya jaddal Husain, marhaban, selamat datang wahai kakek Hasan dan Husain. Artinya dia datang. Apa bisa Rasul datang ke sini? Ya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika seorang Nasrani, anaknya menyaksikan maulid Nabi, karena banyaknya orang, sekitar 2 juta orang menghadiri, datang, anak itu demen nyaksiin orang banyak. Ketika itu entah bagaimana kena peluru anak itu. Waktu dilepaskan tembakan-tembakan sebagai penghormatan, peluru nyasar. Mungkin ini pelajaran bagi kita juga. Peluru nyasar kena kepala anak ini. Diobati di sekitar negeri itu, tidak ada satu dokter pun yang sanggup mengobati. Akhirnya disuruh bawa ke Amerika. Di Amerika pun nyerah. Apa kata ibu ini? Ya Muhammad, kamu harus bertanggung jawab. Dengan sebab anakku hadir merayakan kelahiranmu, dengan tiba-tiba dia kena peluru nyasar. Kamu harus tanggung jawab ya Muhammad. Langsung Rasulullah datang. Ketika anak ini ada di kamar yang sudah disiapkan oleh dokter untuk pemeriksaan selanjutnya, anak ini sudah duduk dan kepalanya yang kena peluru sudah sembuh. Dipanggil ibunya itu, wahai ibu, siapakah yang mengobati anak ini? Ya dokter, saya nggak tahu. Bahkan saya di luar menangis, takut anak saya mati. Nah ini kok sudah sembuh? Saya nggak tahu. Apa kata anak itu? Wahai ibu, minggir sedikit. Orang itu sudah pergi. Siapa nak? Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi, beliau hadir
untuk menyembuhkan anak itu izin daripada Allah Subhanahu. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah, termasuk yang memberi pertolongan itu. Jadi kita yakin ketika kita berdiri marhaban, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir kepada kita, maka kita dalam hati, ya Rasul, aku sudah minta ampun kepada Allah, aku mohon kau juga mintain ampun akan dosa-dosaku, begitu. Kalau kita ziarah ke makamnya ketika umroh atau haji, katakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safwat Allah. Aku datang kepadamu ya Rasul, aku minta kepadamu agar engkau memintain ampun akan dosa-dosaku. Rasulullah datang, kita kan datang badan disuruh beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nah kalau Rasulullah enggak jawab, ngapa kita disuruh beri salam? Sama kuburan aja kita disuruh salam, datang kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Beri salam disuruh, cuman dia jawabnya karena alamnya beda, nggak didengar sama kita. Ya kalau kita dengar juga kita lari kabur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, walah. Ngacir kita mau pacul sampai rumah. Apa lo? Masya Allah, wassalamualaikum dijawab. Kagak jadi ngoret kita. Dia jawab salam kita. Apalagi salam di salam kita masuk. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya. Apalagi kalau doanya banyak terusin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa absilhum bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihim minal khataaya kama yunqas sawbul abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa jawjan khairan min jawjihim wa adkhilhumul jannata wa a'ijhum min adabil qabr. Girang madu itu doa itu bukan hanya kita waktu masuk kubur aja. Kita lewat kuburan nih, nih, naik mobil, bahkan ketika naik mobil lewat kuburan, baca tuh paling tidak Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Girang dia. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dia lebih girang, lebih bahagia daripada dikasih dunia beserta isinya. Doa itu tuh. Bahkan kalau kita lagi jalan naik kendaraan ngeliat kuburan tuh, kalau satu Allahumma gfir lahu, kalau banyak Allahumma gfir lahum, kalau dua Allahumma gfir lahuma. Itu girang matu. Bapak, sebab dia yantaziru dakwatan, dia sangat menanti, sangat menunggu doa-doa dari pertama min ibnihi wa akhihi wa sodiqillahu. Pertama anaknya, saudaranya, temannya. Lah kan kita kan termasuk saudaranya ini. Al mu'minun akhul mu'min. Orang mukmin itu saudara, orang muslim itu saudara. Nah kita doain, masya Allah. Tuh girang dia. Jadi itu sunnah itu. Coba nanti kalau kita di kuburan dah, kalau tadi kuburan nih ada orang doain, lah belum pernah ya, dikit lagi.
Ada yang doain girang banget kita, masya Allah. Itu kata Rasulullah. Yantaziru da'watan, kita menunggu, mengharap doa min ibnihi wa akhihi wa sadiqillahu, anak, saudara, teman. Kemudian dia baca doa itu, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fi. Kalau itu dibaca, kita jingkrakan di kuburan. Tahu jingkrakan? Nah itu kayak Haji Iqbal tuh. Saking girangnya, saking bahagianya. Karena kata Rasulullah, dia lebih girang, lebih bahagia daripada dikasih dunia beserta isinya. Apalagi yang doain anaknya. Ya jangan pula anaknya, saudaranya, temannya, lah batang korma saja kata Rasulullah. Selama batang korma ini basah, selamat. Itu orang yang diajab ini mendapat keringanan. Batang korma yang basah bisa meringankan siksa orang dikubur. Bagaimana? Doa anaknya, doa saudaranya, doa temannya, doa kita semua. Ya. Dan pelajaran kita pada malam hari ini termasuk adalah sabda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza zukiral qadaru, iza zukiral qadaru. Ya, kalau terdapat pembahasan masalah qada dan qadar, masalah takdir, kata Rasulullah nih, iza zukiral qadar, apabila ada pembahasan masalah qadar, masalah qada, masalah takdir, kata Rasulullah apa? Fa'amsiku, fa'amsiku, diam, perhatiin. Sebab ini masalahnya ya sangat sensitif. Masalah qadar itu sensitif. Kita kan kadang-kadang, kenapa ya? Kok dia yang mati bukannya dia? Padahal yang minta mati mah dia tuh. Dia udah minta mati, udah yang ngurusin gua udah capek. Ngapa yang mati? Dia yang anaknya banyak itu. Kan itu kan qadar, ketentuan Allah. Apa? Gua udah lagi sedang gagahnya kayak gini, lagi sedang berhasilnya, tahu-tahu blok, nggak bisa ngapa-ngapa. Itu kan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi sensitif memang. Padahal tidak ada suatu kejadian, ya, suatu musibah, suatu bencana, suatu malapetaka. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, di bumi atau yang ada pada diri kita nih. Kita juga kan nggak tahu kita. Ya, kita nggak tahu. Kadang-kadang tahu-tahu mata nggak bisa melihat, kuping nggak bisa mendengar, tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa digerakin, tahu-tahu jantung berhenti, ginjal nggak berfungsi, tahu-tahu. Mengapa itu? Itu semua kata Allah. Illa, kecuali Allah sudah tulis, Allah sudah tentukan jauh sebelum kejadian itu terjadi. Ini harus kita yakinin. Ya. Contoh kecilnya,
daun itu tidak akan jatuh kalau memang Allah enggak tentuin. Jadi jatuhnya daun itu juga atas takdir Allah, atas ketentuan Allah. Kenapa banyak daun yang kuning kok yang hijau jatuh? Kenapa banyak daun yang merah kok yang baru muncul yang jatuh? Kelapa juga demikian, kenapa banyak kelapa kering kok yang muda yang jatuh, bahkan yang cengkir yang jatuh? Itu ketentuan Allah, takdir Allah. Nah, setiap kejadian-kejadian itu ma khalaqta haja batila. Enggak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Pasti di balik itu ada manfaatnya. Makanya kita harus menalar kita. Harus mengkaji. Makanya kata Rasulullah, idza dzukirul qadar, kalau ada permasalahan pembahasan qadar takdir, famsiku, perhatiin. Dan kata beliau, panaha anil khawdi fi, panaha anil khawdi fi. Dan jangan banyak bertanya itu, panaha anil khawdi fi, sampai ya istilahnya sampai ya guru terteter gitu. Kita ya soalnya masalah takdir itu ya memang susah, kayaknya kalau menurut kita kayak kagak masuk akal, tapi bagi Allah itu ada pasti manfaat, ada faedah, ada sesuatu yang Allah simpan, kebaikan yang luar biasa. Makanya kita kalau ditakdirin sakit, nah kita nggak boleh seujun sama Allah, itu prasangka yang nggak baik. Ya Allah, aku kan rajin sholat, aku kan rajin baca Quran, aku kan rajin ibadah, sedekah, bahkan semua aku berikan, apa aku yang dapat? Tuh si anuan tuh yang mancing mulu, ngadu burung mulu juga, judi mulu, mabok mulu, itu pun dia sehat baik itu, senang baik dia, apa itu nggak yang kagak ya tawa baik. Nah saya kan kau tahu sendiri ya Allah, saya rajin bayang, taklim rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, apa saya yang dapat? Kan begitu pikiran manusia, merasa diperlakukan gak adil sama Allah. Padahal di dalam sakit itu Allah menyimpan kebaikan yang luar biasa. Dalam sakit itu sayangnya Allah sama kita. Mungkin ada dosa kita yang belum terampuni, ada dosa kita yang masih sembunyi, yang belum kita taubati. Ada jamaah nanya sama saya, Pak Ustaz, kenapa masih ada orang yang beriman itu yang disiksa? Bukankah mereka semua sudah diampuni? Maka saya bilang, orang beriman, orang baik, kalau masih ada disiksa oleh Allah, itu artinya masih ada dosa yang belum dia minta ampun, masih ada dosa yang belum dia taubati. Dia merasa semua dosanya dia diampunin, padahal ada satu dosa yang belum dia akui, yang belum dia taubati, yang belum dia tahu, sehingga
enggak dia mintain ampun. Makanya kita kalau taubat itu, minta ampun itu kita bayangin dari dosa kita yang pertama, itu paling tidak 10. Dari dosa kita yang pertama sampai yang terakhir. Dari dosa kita yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari dosa kita yang lahir maupun yang batin. Dari dosa kita berupa perkataan maupun perbuatan. Dari dosa kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Susah. Kadang-kadang kita terlupakan tuh. Maka bayangin tuh. Ya, bayangin. Apalagi yang mau pergi haji tahun ini. Ada di Padang Arafah itu adalah saat pengampunan yang luar biasa. Nah, di situ merenung kita. Kalau bisa kita sampai meneteskan air mata, ya Rob, ini saat pengampunanmu tanggal 9 Zulhijjah ini di Padang Arafah. Renungin semua dosa itu. Renungin. Mintain ampun ya Rob, kalau bukan Kau yang mengampunin dosa kami ini, enggak ada lagi yang bisa ngampunin ya Rob. Ampunilah dosa hamba. Kalau bisa disebut dari yang paling pertama sampai terakhir, paling besar, paling kecil. Dari yang disengaja maupun tidak, yang ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, semua ada sebut. Nah, kalau udah bersih, ya, kita baru bisa masuk surga. Sebab sebesar jarrah pun dosa kita kalau masih ada, itu belum bisa langsung masuk surga. Ya. Jadi surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang suci. Jadi Rasulullah melarang tuh. Fanaha anil haudi fi. Ya, jangan terlalu sampai tuntas benar. Kenapa? Lima fi zalika minal khotori. Ya, lima fi zalika minal khotori. Sebab itu bahaya, ngeri. Bahaya. Ya, akal kita ini kan sempit. Otak kita ini kecil. Kalau dipaksain pecah ya, gila kita. Ya, maka yang wajar aja kita, ya takdir itu Allah udah tentuin. Ya, kan kita ketika kita umur 120 hari lewat 1 detik, ketika umur kita 4 bulan lewat 1 detik, itu kan Allah udah tentuin 4. Ajal, rezeki, pekerjaan, nasib tuh. Ajal, rezeki, pekerjaan, nasib itu udah Allah tentuin. Biar seimbang nih, biar dunia ini apa namanya? Kalau seimbang itu balance ya. Ya balance itu. Pekerjaan udah Allah tentuin. Kalau nggak ditentuin nih semuanya jadi dokter, ya kacau dunia ini. Semua jadi insinyur, kacau dunia ini. Semua jadi pedagang, lah susah. Ada Allah udah tentuin amalihi pekerjaannya dan nasib itu udah Allah tentuin. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang ngatur, udah Allah tentuin nasib kita. Karena jodoh ditentuin jodoh. Nah, jodoh itu ya bang Allah juga nentuin nasib. Jadi kita dapat istri kita itu memang nasib kita. Kalau istri kita dapat kita orang baik,
beruntung dia. Tapi kalau kita dapat istri kita juga orang buruk, musibah kita. Tapi jangan ngomong sama istri, oh lu dapat gua lu untung lu, tapi gua dapat lu musibah gua. Bisa berantem kita. Nasib terima udah. Dia dapat kita orang baik, emang udah nasib dia baik. Ya, dapat suaminya bagus. Ya, udah orangnya ganteng, duitnya banyak, agak galak sama bini. Bini kita orang baik, bini rewel banget, cerewel banget. Biarin kita, nasib gua. Dia nasibnya bagus, kita nasibnya kurang bagus. Terima. Sekarang bagaimana? Didik kita sebagai suami. Didik, ajarin. Emang nasib kita. Sampai ada seorang kiai, ini ngobrol nanti sama saya, orang kiai, wah istri kayak gitu cerain aja kok dong, buat apa istri kayak gitu, masih banyak yang lain. Gua kasihan, kalau gua cerain orang lain yang dapat, kasihan orang lain, bisa sengsara dia. Kalau gua mau udah tahuan dah emang gua nasib gua ini, biarin dah gua mau. Jadi dia ngarepin nanti di surga jadi roba mau gua, tapi jadi di tuh, jadi nasib kita. Jadi 4 tuh, ya 4 ditentuin oleh Allah: ajal, rezeki, pekerjaan, nasib. Ya nasib kita ini udah diatur. Ya mudah-mudahan bini kita semua jadi bini yang baik, ya yang solehah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال يا كريم وقال يا كريم وقال يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا متقبلا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نبوء بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.